Sejak terlahir ke dunia, Guxuer dikaruniai sebuah keajaiban fisik yang sangat tidak biasa bagi seorang wanita. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dahsyat. Sejak usianya masih sangat muda, kekuatannya sudah begitu menakutkan hingga ia sanggup mencabut sebatang pohon wilu raksasa hingga ke akar-akarnya hanya dengan tangan kosong. Namun, di balik fisik super perkasa yang sanggup menggentarkan siapa saja, Guxuer sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Ia adalah seorang gadis yang sangat sensitif, emosional, berhati lembut, dan sangat mudah meneteskan air mata hanya karena hal-hal sepele. Ketidakseimbangan antara kekuatan fisik dan kelembutan hatinya ini seringkali melahirkan situasi yang rumit dalam kehidupan asmaranya. Guxuer tumbuh besar bersama dua orang sahabat kecilnya, yaitu Qisong dan Jianghe. Sejak kecil, Guxuer menaruh harapan dan perasaan cinta yang mendalam kepada Qisong, menganggap pemuda tersebut sebagai sosok kekasih masa kecil yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya. Namun, takdir berkata lain ketika Guxuer menemukan kenyataan pahit bahwa Qisong ternyata jatuh cinta kepada sahabat baiknya sendiri, Jianghe. Merasa dikhianati dan tidak terima dengan kenyataan tersebut, Guxuer yang berhati rapuh langsung mencegat Qisong dan menuntut penjelasan secara terbuka di hadapan mereka bertiga. Dengan mata yang berkaca-kaca, Guxuer mempertanyakan mengapa Qisong bisa memilih Jianghe dan mengabaikan perasaan dirinya, padahal mereka bertiga tumbuh besar bersama-sama sejak kecil. Pertanyaan tulus dari Guxuer justru ditanggapi oleh Qisong dengan alasan yang sangat menyakitkan. Qisong berdalih bahwa Guxuer memiliki kekuatan fisik yang terlalu menakutkan, sementara dirinya sendiri adalah seorang pemuda yang lemah dan sering sakit-sakitan. Qisong berseloroh bahwa jika ia menikah dengan Guxuer, ia takut tidak akan sanggup bertahan hidup lama karena tubuhnya yang rapuh tidak akan mampu menahan satupun pukulan dari Guxuer. Sebaliknya, Qisong merasa lebih cocok dengan Jianghe yang bertubuh lemah lembut. Rasa sakit hati akibat penolakan tersebut membuat Guxuer yang emosional memutus hubungan, berteriak bahwa jika Qisong tidak menyukainya, maka ia juga tidak akan pernah menyukai Qisong lagi. Rasa kecewa tersebut berbuntut panjang hingga mempengaruhi hubungan persahabatan antara Guxuer dan Jianghe. Guxuer melarang Jianghe untuk melangkah masuk ke dalam rumahnya dan berniat memutuskan tali persahabatan. Jianghe yang merasa bersalah mendatangi rumah Guxuer untuk mencoba memperbaiki keadaan. Jianghe mempertanyakan apakah Guxuer benar-benar tega menghancurkan persahabatan erat mereka hanya demi seorang pria. Dalam momen emosional tersebut, Guxuer meluapkan ketakutan terbesarnya di dalam hati. Guxuer menjelaskan bahwa dengan reputasi kekuatannya yang menakutkan, tidak ada satupun pria di ibu kota yang berani mendekati atau meminangnya. Qisong adalah satu-satunya pemuda yang selama ini ia harapkan mau menerimanya. Dengan merebut Qisong, Guxuer merasa bahwa Jianghe telah menutup satu-satunya jalan pernikahannya, membiarkannya menjadi seorang perawan tua yang ditinggalkan dan tidak diinginkan oleh siapapun di dunia. Melihat sahabat baiknya menangis terisak karena takut menjadi perawan tua, Jianghe yang sangat menyayangi Guxuer mencari jalan keluar nekat. Jianghe menenangkan Guxuer dengan menyatakan bahwa Qisong hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak seberapa. Jianghe berjanji akan mengganti Qisong dengan kakak laki-lakinya sendiri, yaitu Jiangsu. Jianghe membanggakan bahwa kakaknya adalah seorang jenderal hebat yang tinggi, tampan, berwibawa, dipuji oleh kaisar, dan memiliki gelar markuis, jauh lebih unggul dibandingkan dengan Qisong yang sakit-sakitan. Jianghe berjanji begitu sampai di rumah, ia akan mendesak kakaknya untuk menikahi Guxuer, sehingga Guxuer bisa menjadi kakak iparnya dan mereka berdua bisa tetap menjadi sahabat nomor satu di dunia selamanya. Guna menepati janji tersebut, Jianghe mengundang Guxuer untuk hadir dalam acara jamuan makan malam keluarga di kediaman keluarga Jiang 2 hari kemudian. Jianghe berencana mengenalkan Guxuer secara langsung kepada Jiangsu agar proses perjodohan dapat segera dituntaskan.
Meskipun Guxuer belum pernah bertemu dengan Jiangsu sebelumnya dan merasa ragu karena tahu Jiangsu telah pergi bertempur di medan perang sejak usia sangat muda, semangat dari Jiang He membuat Guxuer akhirnya setuju untuk datang bertamu. Pada hari jamuan makan malam tiba, kediaman keluarga Jiang dipenuhi oleh suasana meriah. Jiang He menyuruh Guxuer untuk berjalan terlebih dahulu menuju ke Heiwan, area tempat tinggal Jiangsu, sementara dirinya pergi menemui ibunya sejenak. Guxuer yang sudah terbiasa bermain di rumah keluarga Jiang sejak kecil melangkah menyusuri lorong kediaman dengan santai. Namun, di tengah jalan, kekuatannya yang tak terkontrol secara tidak sengaja merusak sebuah ornamen batu tanpa sengaja. Saat berusaha bersembunyi karena takut ketahuan merusak barang, Guxuer justru tidak sengaja menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di balik semak-semak taman. Ia melihat seorang pria tinggi berwajah dingin membunuh seorang penyusup dengan sangat cepat, mudah, dan tanpa keraguan sedikit pun, seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut. Pria yang melakukan aksi pembunuhan brutal tersebut tidak lain adalah Jiangsu sendiri. Guxuer yang ketakutan setengah mati berusaha melarikan diri, namun pergerakannya tertangkap oleh Jiangsu. Jiangsu yang memiliki ketajaman bertarung luar biasa seketika menyandera Guxuer. Guxuer menangis terisak dan memohon ampun, berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai aksi pembunuhan tersebut. Jiangsu yang kaget melihat gadis yang ditangkapnya menangis ketakutan segera melepaskan pegangannya, menjelaskan bahwa ia tidak berniat membunuh Guxuer. Tepat di saat Jiangsu mengenali bahwa gadis pengecut di hadapannya adalah Guxuer, sahabat adiknya yang sering diceritakan di dalam surat, suasana heboh jamuan makan malam mulai terdengar dari kejauhan, meninggalkan Guxuer dalam trauma mendalam karena mengira calon suaminya adalah seorang pembunuh darah dingin yang sangat menakutkan. Di balik sosoknya yang kini dikenal sebagai jenderal perkasa dan markuis yang sangat disegani di seluruh negeri, Jiangsu sebenarnya menyimpan luka masa lalu serta beban-beban hidup yang sangat berat. Ketika usianya baru menginjak 14 tahun, sebuah krisis besar melanda kehidupannya. Ayahnya, sosok pahlawan sekaligus pemimpin kediaman Markuis Dingyuan, gugur secara mengenaskan di medan perang. Kepergian sang ayah seketika meninggalkan kediaman Markuis Dingyuan dalam kondisi yang sangat rentan, hanya dihuni oleh orang-orang tua, wanita, dan anggota keluarga yang lemah. Dalam situasi yang dipenuhi duka dan ketidakpastian tersebut, Jiangsu dipaksa untuk mengubur masa kecilnya dan tumbuh dewasa secara instan. Pada hari pemakaman sang ayah, saat seluruh anggota keluarga dan pelayat meneteskan air mata kesedihan, Jiangsu yang berlutut di depan makam justru tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sebagai putra sulung yang harus menggantikan posisi ayahnya, Jiangsu menyadari bahwa ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan publik. Ia diberi amanat berat untuk menjaga kediaman Markuis, memimpin 200.000 pasukan Dingyuan yang hanya tunduk pada perintah Markuis Dingyuan, serta melindungi adik perempuannya, Jiang He, dan seluruh rakyat biasa di bawah naungan kerajaan. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa dirinya bukan lagi seorang anak kecil, melainkan seorang pemimpin sejati yang sanggup mengemban tanggung jawab negara di garis depan pertempuran. Namun, di tengah tekanan emosional yang menuntutnya untuk selalu bersikap tegar dan keras, hanya ada satu sosok yang sanggup memahami kerapuhan batin Jiangsu pada hari pemakaman tersebut. Sosok itu tidak lain adalah Guxuer kecil. Guxuer yang hadir di pemakaman menangis sangat sedih hingga air matanya tidak kunjung berhenti mengalir karena merasa iba melihat duka keluarga tersebut. Saat Guxuer melihat Jiangsu berdiri tegar tanpa menangis di depan makam ayahnya sendiri, Guxuer kecil menghampirinya dengan kepolosan yang tulus. Guxuer berbisik bahwa Jiangsu tidak boleh menahan tangisnya, dan berjanji bahwa dirinya akan menangis mewakili Jiangsu untuk meratapi kepergian sang ayah. Empati yang begitu polos dan tulus dari Guxuer kecil seketika menembus dinding pertahanan hati Jiangsu yang dingin, membuat gadis kecil itu masuk dan bersemayam di dalam hatinya secara permanen sejak hari itu. Tahun-tahun berlalu,
dan Jiangsu harus pergi bertempur di perbatasan bersama ibunya, meninggalkan Jianghe di ibu kota di bawah perawatan para pelayan dan keluarga dekat. Selama bertahun-tahun berpisah, Jianghe sering mengirimkan surat ke perbatasan untuk menceritakan kehidupannya. Di dalam surat-surat tersebut, Jianghe tidak pernah absen menceritakan kabar tentang sahabat terbaiknya, Gu Xuer. Jianghe menceritakan bagaimana Gu Xuer yang memiliki kekuatan fisik luar biasa sanggup mencabut pohon willow hingga ke akar, namun di saat yang sama juga sangat mudah menangis. Melalui surat-surat itu pula, Jiangsu mengetahui bahwa keberadaan Gu Xuer tidak hanya menyinari hidupnya, tetapi juga menjadi cahaya pelindung bagi adiknya, Jianghe. Akan tetapi, kebahagiaan Jiangsu terus terganggu saat ia membaca kabar bahwa Gu Xuer mulai menyukai pemuda lain bernama Qisong. Jiangsu yang berada jauh di perbatasan hanya bisa memendam perasaannya, menyadari bahwa dirinya yang selalu berhadapan dengan bahaya perang belum tentu sanggup memberikan masa depan yang aman dan bahagia bagi Gu Xuer. Bahkan ketika Jianghe yang polos berniat menjodohkan Gu Xuer dengan kakaknya tanpa menyadari perasaan yang sebenarnya, Jiangsu memilih untuk bersikap sabar. Namun, ketika kesempatan untuk kembali ke ibu kota tiba dan Jianghe mengatur pertemuan di jamuan makan malam keluarga, Jiangsu memutuskan untuk bersikap serakah satu kali ini dalam hidupnya demi memperjuangkan cinta sejatinya. Sayangnya, insiden salah paham di mana Gu Xuer menyaksikan Jiangsu membunuh penyusup telah membuat Gu Xuer ketakutan setengah mati. Gu Xuer yang berhati rapuh meyakini bahwa Jiangsu adalah seorang pembunuh darah dingin yang kejam dan tidak ragu untuk melenyapkan siapa saja yang tidak disukainya. Karena rasa takut ditindas atau dicekik setelah menikah kelak, Gu Xuer yang berada di hadapan ibunya dan Nyonya Jiang dengan tegas menolak rencana pernikahan tersebut. Gu Xuer bahkan menyatakan bahwa ia lebih rela menjadi perawan tua seumur hidup ketimbang harus melompat ke dalam lubang api dengan menikahi Jiangsu. Kedua ibu keluarga yang berkumpul di jamuan makan malam merasa sangat heran dengan perubahan sikap Gu Xuer yang mendadak. Padahal sebelumnya, kedua belah pihak keluarga telah sepakat bahwa hubungan perjodohan ini akan sangat menguntungkan dan membahagiakan bagi kedua belah pihak. Nyonya Gu yang cemas berusaha membujuk Gu Xuer, mengingatkan bahwa Jiangsu adalah seorang jenderal terpandang dari kediaman Markuis di Nyuan yang suci, disiplin, tidak memiliki selir, dan sangat bertanggung jawab. Banyak gadis di ibu kota yang bermimpi untuk meminangnya, sehingga keputusan Gu Xuer untuk menolak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak masuk akal. Di tengah tekanan keluarga yang semakin memuncak, Gu Xuer yang tidak berani membeberkan alasan sebenarnya mengenai insiden pembunuhan tersebut terpaksa menggunakan berbagai alasan konyol. Ia berpura-pura bahwa dirinya takut pada postur tubuh Jiangsu yang tinggi dan besar. Melihat ketakutan dan penderitaan batin putrinya yang sampai menangis di tengah acara besar, Nyonya Gu akhirnya mengalah. Demi menjaga perasaan dan nama baik putrinya, Nyonya Gu menyampaikan kepada Nyonya Jiang bahwa upacara pertunangan resmi sebaiknya ditunda terlebih dahulu agar anak-anak diberikan waktu untuk saling mengenal. Gu Xuer merasa sangat lega saat mendengar keputusan penundaan tersebut, mengira bahwa dirinya telah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Sang Kuot, pembunuh darah dingin Kuot. Namun, kelegaan tersebut hanyalah berumur pendek. Jiangsu yang tidak pernah berniat untuk melepaskan Gu Xuer mengambil langkah yang jauh lebih berani dan tidak terduga. Dengan memanfaatkan hubungan dekat serta jasa-jasa militernya kepada kerajaan, Jiangsu secara pribadi menghadap kaisar dan memohon sebuah dekret kekaisaran untuk menganugerahkan pernikahan resmi antara dirinya dan Gu Xuer. Kaisar yang sangat menyayangi Jiangsu tanpa ragu langsung mengabulkan permohonan tersebut. Berita mengenai dekret kekaisaran tersebut seketika mengejutkan Gu Xuer, karena menentang perintah kaisar berarti melakukan kejahatan berat yang sanggup memusnahkan seluruh 9 generasi keluarganya. Kabar mengenai diterbitkannya dekret kekaisaran yang menganugerahkan pernikahan antara Jiangsu dan Gu Xuer seketika mengguncang kediaman keluarga Gu. Gu Xuer yang mendengar berita tersebut merasa sangat terpukul, terdesak,
dan tidak berdaya. Dalam tatanan hukum kerajaan, menentang dekrit kekaisaran sama saja dengan melakukan kejahatan pemberontakan berat yang dapat berujung pada hukuman pemusnahan seluruh 9 generasi keluarga. Gushuer menyadari bahwa ia tidak boleh bersikap egois. Demi melindungi keselamatan dan nyawa orang tuanya, ia sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau melarikan diri dari pernikahan tersebut. Di tengah keputusasaannya mendalam, Jiang He mendatangi kediaman Gushuer. Jiang He yang merasa sangat bersalah melihat sahabat baiknya terperangkap dalam situasi menakutkan ini menawarkan sebuah ide nekat. Jiang He mengusulkan agar mereka berdua kabur bersama untuk menggagalkan rencana pernikahan. Namun, Gushuer menolak usulan tersebut dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Gushuer menjelaskan bahwa melarikan diri setelah kaisar menjatuhkan dekrit justru akan melabeli keluarganya sebagai pembangkang hukum. Ia tidak akan pernah tega mengorbankan kedua orang tuanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat keteguhan dan penderitaan Gushuer, Jiang He meluapkan kemarahannya kepada kakaknya sendiri, Jiangsu. Jiang He mengecam Jiangsu sebagai sosok pria yang sangat licik dan pengkhianat karena tega menggunakan otoritas kekaisaran hanya demi memaksa seorang gadis untuk menikah dengannya. Jiang He meratapi kebodohannya sendiri yang selama ini selalu memuji-muji Jiangsu di hadapan Gushuer, tidak menyangka bahwa pujian tersebut justru memicu ambisi Jiangsu untuk menguasai Gushuer. Akan tetapi, di balik keputusasaan Gushuer, terdapat sebuah persepsi yang sangat keliru. Gushuer berkeyakinan kuat bahwa alasan utama Jiangsu memaksanya menikah adalah demi membungkam mulutnya. Gushuer mengira bahwa Jiangsu takut rahasia pembunuhan di taman yang disaksikannya akan terbongkar ke publik, sehingga Jiangsu memilih untuk mengikat dan mengawasinya seumur hidup di bawah atap yang sama. Gushuer merasa sangat malang karena harus terlibat dengan sosok jenderal yang dianggapnya sangat berbahaya. Tepat di saat Gushuer dan Jiang He sedang meratapi nasib di dalam kamar, Jiangsu melangkah masuk. Kehadiran Jiangsu yang tiba-tiba membuat suasana seketika menjadi tegang dan mencekam. Jiang He yang berniat melindungi sahabatnya mencoba menghadang Jiangsu, memintanya untuk keluar dari kamar tidur Gushuer. Namun, Jiangsu dengan wibawa dan ketegasannya memberi ancaman kepada adiknya. Jiangsu memperingatkan Jiang He bahwa jika ia terus-menerus mencampuri urusan ini dan membuat keributan, Jiangsu tidak akan ragu untuk mengirim Jiang He ke perbatasan agar ia tidak bisa bertemu dengan Gushuer lagi seumur hidupnya. Gertakan tersebut memaksa Jiang He untuk mundur dan menunggu di luar pintu dengan cemas. Setelah tinggal berdua di dalam kamar, Jiangsu menatap Gushuer yang tampak gemetaran. Dengan suara yang pelan namun penuh penekanan, Jiangsu mempertanyakan mengapa Gushuer begitu takut kepadanya. Jiangsu mengingatkan bahwa dulu Gushuer sendiri yang menggebu-gebu menyatakan ingin menjadi kakak ipar bagi Jiang He. Namun sekarang Gushuer justru bersikap seolah-olah Jiangsu adalah monster yang sangat menakutkan. Gushuer yang terdesak membela diri, menjelaskan bahwa dahulu ia menyetujui usulan Jiang He karena membayangkan sosok kakak Jiang He akan bertabiat lembut dan baik hati. Gushuer tidak pernah membayangkan bahwa Jiangsu adalah seorang jenderal yang sangat kejam dan mengerikan saat mengeksekusi orang. Di tengah perdebatan sengit mengenai alasan ketakutan tersebut, rahasia besar yang selama ini tersembunyi di antara tiga sahabat masa kecil, Gushuer, Qisong, dan Jiang He, akhirnya terbongkar secara tidak terduga. Pertengkaran verbal antara Qisong dan Jiang He yang terdengar dari luar kamar membukakan mata Gushuer atas kepalsuan yang selama ini terjadi di sekitarnya. Terungkap fakta mengejutkan bahwa penolakan Qisong di masa lalu terhadap Gushuer sebenarnya adalah sebuah sandiwara terencana. Qisong yang menderita penyakit kronis sejak kecil merasa sangat cemas bahwa kondisinya yang rapuh hanya akan menjadi beban berat bagi Gushuer di masa depan. Karena tidak ingin melihat Gushuer menjadi seorang janda muda jika dirinya meninggal dalam waktu dekat, Qisong bekerja sama dengan Jiang He untuk berpura-pura jatuh cinta kepada Jiang He.
Mereka sengaja merekayasa alasan bahwa Qisong tidak menyukai kekuatan fisik Guxuer agar Guxuer merasa sakit hati dan bersedia melupakannya secara perlahan. Akan tetapi, kebohongan yang diniatkan untuk kuat, kebaikan yang kuat, tersebut justru melahirkan dampak yang sangat beracun. Qisong terbukti memiliki sikap yang sangat egois dan manipulatif. Meskipun ia menolak Guxuer secara terbuka, di dalam hatinya ia tetap berharap Guxuer tidak menikah dengan pria lain dan tetap melajang untuk menunggunya. Dengan cara demikian, Qisong dapat terbebas dari rasa bersalah karena telah menunda masa depan Guxuer, sembari tetap menikmati perhatian dan kasih sayang Guxuer sebagai sahabat dekat di sisinya. Mendengar seluruh kebenaran pahit tersebut, Guxuer tidak merasa tersentuh sedikit pun. Ia justru merasa sangat jijik dan kecewa mendalam. Guxuer menegaskan kepada Qisong bahwa meskipun dirinya bukan seorang gadis yang sangat pintar, ia bukan sosok bodoh yang sanggup dimanipulasi secara terus-menerus. Guxuer menjelaskan bahwa cintanya kepada Qisong di masa lalu berakar pada rasa saling percaya dan kejujuran. Namun, sejak hari di mana Qisong melontarkan kata-kata penolakan dan menghina kekuatannya secara terbuka, rasa cinta di dalam hati Guxuer telah mati sepenuhnya dan tidak akan pernah dapat dihidupkan kembali. Guxuer menolak keras alasan egois Qisong yang berdalih melakukan semua kecurangan itu demi kebaikannya. Bagi Guxuer, seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan pernah tega menggunakan kebohongan, penipuan, atau manipulasi yang merendahkan martabat orang yang dicintainya. Guxuer secara tegas menyatakan bahwa hubungan mereka bertiga sebagai sahabat telah berakhir hari itu. Ia meminta Qisong untuk melangkah pergi dari kehidupannya dan tidak pernah kembali lagi, memutus seluruh tali masa lalu yang selama ini membelenggu jiwanya. Setelah kebenaran pahit mengenai manipulasi Qisong dan kepalsuan skenario yang diciptakannya terbongkar secara brutal di depan mata, Guxuer merasa bahwa pilar kepercayaan yang selama ini menopang ikatan persahabatan mereka telah hancur menjadi debu tanpa sisa. Rasa sakit akibat dikhianati oleh sosok yang selama ini dipercayai memang tidak mudah untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Namun, di balik rasa kecewa terhadap kebohongan tersebut, keterbukaan fakta ini membawa sebuah kelegaan yang luar biasa bagi jiwa Guxuer. Ia tidak lagi terbelenggu oleh rasa bersalah yang sia-sia, dan kini matanya terbuka lebar untuk menilai siapa sosok yang benar-benar jujur, tulus, serta layak hadir mengisi masa depannya. Di tengah situasi emosional yang masih menyelimuti kamar tidur tersebut, Guxuer perlahan memalingkan pandangannya dan menatap sosok Jiangsu. Selama ini, ingatan ketakutan akan insiden pembunuhan yang disaksikannya di taman telah memicu trauma serta salah paham yang mendalam di pikiran Guxuer. Guxuer membayangkan Jiangsu sebagai seorang jenderal pembunuh darah dingin yang kejam, tanpa kompromi, dan tidak ragu untuk melenyapkan siapa saja yang menentangnya. Ia cemas bahwa jika ia menikah dengan Jiangsu, setiap perselisihan kecil di masa depan akan berujung pada kekerasan fisik atau penindasan yang menakutkan. Melihat kecemasan dan ketakutan yang masih tersirat dari raut wajah Guxuer, Jiangsu akhirnya melangkah mendekat dan memberikan penjelasan yang jujur mengenai insiden pembunuhan di taman tersebut. Jiangsu menjelaskan dengan penuh ketenangan bahwa sosok pria yang dieksekusinya hari itu bukanlah seorang warga biasa yang tidak bersalah, melainkan seorang mata-mata dari negara musuh yang berhasil menyusup ke area vital kediaman Marquis. Karena menyangkut rahasia intelijen militer serta keselamatan negara yang sangat krusial, Jiangsu terpaksa mengambil tindakan tegas di tempat tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi penyusup tersebut untuk melarikan diri. Jiangsu menegaskan dengan tulus bahwa di medan perang ia memang dituntut untuk bersikap keras, disiplin, dan mematikan demi membela tanah air, tetapi di dalam rumah tangga ia tidak akan pernah menindas atau menyakiti istrinya sendiri. Penjelasan yang jujur, tegas, dan rasional dari Jiangsu seketika melenyapkan ketakutan serta salah paham yang selama ini menghantui pikiran Guxuer. Guxuer menyadari bahwa Jiangsu bukanlah pembunuh kejam tanpa nurani, melainkan seorang pria berwibawa, pemberani,
dan memiliki integritas tinggi yang memikul beban berat demi melindungi orang-orang di sekitarnya. Rasa aman yang perlahan tumbuh di dalam hati Gu Xuer semakin diperkuat oleh sikap Jiangsu yang sangat menghargai hak dan kebebasan dirinya. Meskipun Jiangsu telah mendapatkan dekret kekaisaran resmi yang menganugerahkan pernikahan mereka, sebuah perintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat tertinggi, Jiangsu dengan gentle mengumumkan di hadapan kedua keluarga bahwa ia tidak akan pernah memaksakan pernikahan tersebut. Jiangsu menyatakan jika Gu Xuer memang benar-benar tidak bersedia menikah dengannya dan merasa tidak bahagia, ia siap menghadap kaisar secara pribadi untuk memohon agar dekret pernikahan tersebut dicabut kembali, meskipun itu harus mempertaruhkan reputasinya sendiri. Pengorbanan, tenggang rasa, dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh Jiangsu membuat Gu Xuer tersentuh mendalam. Sepanjang hidupnya, Gu Xuer selalu merasa bahwa kekuatannya yang luar biasa membuat orang lain takut, menjauh, atau sekadar memberikan simpati atas dasar kasihan. Namun, Jiangsu adalah pria pertama yang menatapnya dengan penuh ketulusan, menawarkan perlindungan tanpa syarat, dan menghargai keberadaannya secara utuh tanpa sedikit pun rasa takut. Jiangsu berjanji bahwa jika Gu Xuer bersedia menikah dengannya, Jiangsu akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya, memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang berani menindas atau merendahkan Gu Xuer lagi. Mendengar janji tulus dan menatap senyuman Jiangsu yang hangat bagaikan hembusan angin musim semi, hati Gu Xuer akhirnya luluh sepenuhnya. Gu Xuer menyadari bahwa inilah bentuk cinta sejati yang selama ini dirindukannya. Sebuah hubungan yang didasari oleh rasa saling menghargai, perlindungan tulus, dan pilihan yang teguh tanpa adanya kebohongan. Dengan rona kebahagiaan dan kehangatan di wajahnya, Gu Xuer akhirnya memberikan anggukan bersedia untuk menerima lamaran pernikahan Jiangsu secara terbuka. Akan tetapi, di balik momen kebahagiaan yang mulai mekar di antara Jiangsu dan Gu Xuer, terdapat sebuah pengorbanan sunyi yang tersimpan rapi di dalam hati Jiang He. Sebagai sahabat terbaik yang tumbuh besar bersama Gu Xuer, Jiang He sebenarnya memendam perasaan cinta dan kekaguman yang sangat dalam kepada Gu Xuer sejak lama. Namun, Jiang He menyadari keterbatasan dirinya yang tidak sanggup memberikan perlindungan dan kebahagiaan sempurna bagi Gu Xuer. Jiang He menyadari bahwa satu-satunya pria yang sanggup melengkapi, melindungi, dan memberikan kebahagiaan sejati bagi Gu Xuer adalah kakaknya sendiri, Jiangsu. Demi memastikan bahwa Gu Xuer mendapatkan masa depan yang terbaik dan tidak jatuh ke tangan pria salah seperti Qisong, Jiang He secara sukarela mengubur rapat-rapat perasaan cintanya sendiri. Jiang He sengaja berakting menjadi perantara dan pendorong perjodohan di antara mereka berdua. Bagi Jiang He, selama Gu Xuer dapat hidup bahagia, aman, dan tersenyum setiap hari sebagai kakak iparnya, pengorbanan batinnya yang tersembunyi bukanlah sebuah masalah besar. Setelah seluruh keraguan, ketakutan, dan salah paham teratasi secara tuntas, suasana di kediaman keluarga Gu dan Jiang berubah menjadi penuh dengan sukacita serta gelak tawa. Jiangsu dan Gu Xuer secara resmi menyepakati tanggal pernikahan mereka dengan restu penuh dari kedua belah pihak keluarga. Jiangsu berjanji di hadapan para orang tua bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Gu Xuer menderita ketidakadilan sedikit pun dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak. Masa depan yang terbentang di hadapan mereka kini dipenuhi oleh harapan, kedamaian, dan kepastian. Gu Xuer tidak lagi merasa takut akan kekuatan fisiknya yang luar biasa atau cemas menjadi perawan tua yang ditinggalkan, karena ia telah menemukan pelabuhan hatinya pada sosok Jiangsu yang perkasa, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Jiangsu pun menemukan kembali kedamaian batinnya setelah bertahun-tahun memendam duka dan beban perang di perbatasan, siap hidup berdampingan bersama gadis yang telah menjadi cahaya di dalam hatinya sejak masa kecil. Sementara itu, Qisong yang tenggelam dalam penyesalan atas kebohongan dan sikap egoisnya hanya bisa melangkah pergi meninggalkan masa lalu dengan rasa hampa, menyadari bahwa keraguan-raguan dan kecurangannya telah membuatnya kehilangan mataharinya untuk selama-lamanya.
Jiang He pun tersenyum lega menyaksikan kebahagiaan dua orang yang paling dicintainya, bersiap untuk mengemban peran barunya sebagai adik ipar yang akan selalu mendukung kebahagiaan rumah tangga mereka. Kisah cinta mereka diresmikan dengan penuh kehangatan, membuktikan bahwa ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk memilih selalu menang di atas segala bentuk kebohongan dan manipulasi.